pemeriksaan yang di ruang saya itu mayoritas memang katarak, mayoritas, bahkan hampir semua, cuma satu atau dua yang sama sekali tidak ada katarak. Tapi yang lain itu memang ada. Sedangkan katarak itu kan ada gradasinya, mulai dari yang tipis-tipis, tambah kandel. Ada 4 grade biasanya. Tapi kalau sudah lewat dari yang 4, artinya yang sudah mulai ada komplikasi itu masukkan grade 5. Ya, itu udah hampir semua katarak. Mulai dari 1, 2, 3. Kalau tanya sebabnya apa ya? Ya karena ada faktor U juga, ya. Makanya ada namanya katarak senilis. Katarak senilis itu katarak yang disebabkan karena faktor usia gitu. Ya. Tapi ada beberapa yang sebetulnya masih muda tapi kok bisa katarak. Apa? Umurnya baru 40-50 sudah kataraknya sudah tebal. Itu karena ekspos sinar ultraviolet. Ultraviolet yang paling murah adalah matahari. Itu jadi kalau kita bekerja di luar, di lapangan, ya bukan sepak bola, di lapangan itu maksudnya, tapi itu adalah ekspos sinar matahari yang paling banyak. Kenapa? Kalau di daerah di katarak lebih banyak daripada yang di kota. Karena di daerah itu banyak petani, nelayan, ya, yang terus ekspos sinar matahari. Pernah saya coba, saya turun ke sawah, ya ada orang lagi, istilahnya lagi ngedos, merontokkan padi. Dan itu karena saya, kenapa kok? Itu karena saya dapat pasien banyak dari situ. Yang pertama katarak itu, yang kedua karena trauma mata padi. Butir-butir padi yang itu jahat kan, meskipun kita butuh banget berasnya, ya. Tapi itu untuk orang-orang yang jahat. Saya pakai kacamata itu, Pak coba pakai ini. Pakai. Enak deh dok, enak. Ya, dia nggak tahu. Enak deh Pak, nggak tahu kalau saya. Kenapa nggak pakai? Wah isin Pak, periksa awal ya, kok cuma tahu ini. Padahal itu sebenarnya kan untuk perlindungan kita, ya, untuk perlindungan kita sendiri. Makanya saya hanya menyarankan pakai kacamata kacamata irang kembaran, ya. Tidak apa-apa. Untuk kita menghindari ultraviolet, ya, ultraviolet mengurangi lah setidaknya itu mengurangi ultraviolet. Ya, nordik semua. Tapi kan itu masih pagi, ya. Jadi sinar matahari belum terlalu. Ya. Tapi kalau sudah mulai matahari mencak itu kacamatanya jadi simpen pasang. Ya. Bukan aksi, bukan gaya, tapi itu memang kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan kita. Timbangannya betul. Nah, ya. Banyak saya lihat banyak yang sudah operasi juga, padahal usianya juga belum terlalu tua, ya, tapi sudah operasi. Nggak apa-apa, memang itu kebutuhan. Operasi nggak usah nunggu tua, nggak bahaya, ya. Makanya harus tua. Kalau memang sudah terganggu, operasi saja. Dan operasi sekarang, operasi katarak itu jauh lebih cepat daripada operasi katarak zaman dulu. Zaman dulu untuk lulus ujian dokter mata operasi katarak 45 menit, lebih dari itu tak lulus. Betul, itu waktu betul 45 menit zaman segitu. Ya. Nah, mulai sekarang itu kalau operasi katarak itu lebih cepat lagi, nggak sampai 10 menit selesai. Nggak sampai 10 menit selesai. Mana anak saya itu tercepat operasi
Saya termasuk tercepat dulu ya operasi di sini ya. Nggak sombong tapi ya, ya. Saya dulu operasi paling cepat 7 menit operasi dengan alat yang ada 7 menit. Nah sekarang itu anak saya itu ya namanya bakat pneumonia. Waktu dia lebih cepat lagi karena apa? Alatnya lebih canggih. Dia operasinya tercepat 5 menit. Hampir menyamai rekor dunia. Rekor dunianya itu namanya Profesor Akabosi dari Jepang itu 4 menit. 4 menit selesai. Rekor dunia sampai saat ini belum pernah dengar. Nah, yang anak saya itu sudah bisa 5 menit selesai. Tapi saya yang selalu ngerem, nggak usah kesusu, ya, nggak usah tergesa-gesa. Operasi katakan buat apa tergesa-gesa? Yang penting cepat. Nggak usah tergesa-gesa, yang penting cepat. Kan beda tuh cepat tapi tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa kan beda. Oh dia nggak mampu tapi itu banter-banter ya. Tapi kalau dia bisa cepat, ngapain tidak? Ya. Jadi katarak itu tadi saya lihat itu ada grade mulai 1, ada grade 2, ada grade 3, ada grade 4. Ya. Ada yang saya menemukan yang grade 4 yang memang harus operasi. Kenapa tuh operasi mengampuni Indonesia? Katarak saya kedua, grade 2, 3 masih bisa lihat, masih bisa nordin. Lensa ini lensa jernih seperti ini harusnya ya? Lensa itu jernih seperti ini meskipun pada usia kita lensanya tidak bening begini, tidak warna tidak clear begini tapi agak kekuningan ya. Lensa itu tempatnya kan di belakang ini, di dalam, bukan di luar, di dalam. Sehingga kalau kita lakukan operasi ya mesti masuk alat itu, mesti masuk. Ya. Tapi kalau usah khawatir itu sudah untuk dokter mata itu sudah operasi yang gampang. Memang kalau menurut sementara orang mengatakan, dokter mata mengatakan bahwa operasi tersulit untuk mata adalah complicated. Jadi banyak sekali yang bisa dilalui. Ya. Harus menembus kornea, kemudian harus merobek kapsul depannya. Lensa ini adalah sesuatu protein sebenarnya di dalam itu, ya. Protein dan lemak bercampur gitu, yang dibungkus oleh kapsul. Dibungkus oleh kapsul, ada pembungkusnya depan, ada yang pembungkusnya belakang. Nah, kita harus memasang lensa kalau sudah operasi katarak, ya. Kalau sudah operasi katarak itu masuk di dalam kantong. Bagaimana kita membuat kantong? Ya kita harus robek kapsul yang depan. Tapi tidak full sampai ke pinggir, merobeknya kira-kira 5 sampai 7, 6,5 mili lah, ya. 5 sampai 6,5 mili dirobek di bungkusnya yang depan. Sehingga nanti bentuknya seperti kantong. Kalau katarak yang di dalam itu nanti akan disedot. Loh, itu kan bentuknya kan keras. Kok bisa disedot? Itu dihancurkan dulu pakai yang namanya getaran suara. Harus dioperasi Pak, katarak itu disedot. Jadi harus disedot. Disedotnya itu bentuknya benda padat gitu kok bisa disedot. Ya itu caranya dihancurkan dulu baru disedot. Ya, kenapa? Yang dihancurkan
harus disedot, di dalamnya itu keruh seperti ini, katarak itu. Ya, ini kalau tidak disedot yang keruh itu, dibiarkan, ya tentu akan tertutup. Lubangnya ini tertutup. Ini ada manik mata, ada manik mata. Kalau kita lensanya masih jernih seperti ini, nah ini malah berfungsi. Karena apa? Ini adalah membiaskan sinar, membelokkan sinar supaya sampai ke saraf dengan tepat. Ya. Tapi kalau lensanya begini, ya. Kalau lensanya begini, ini kita masukkan sini. Nah, bagaimana sinar bisa masuk ke dalam? Kayak gini, ya. Dan ini harus kita ganti dengan lensa. Lensa juga yang ukurannya kalau bisa persis sama dengan ukuran lensa itu, tapi besarnya nggak begini, kecil, lebih kecil dari lensa asli. Tapi ukurannya kalau bisa itu ukuran plus minusnya itu kurang lebih sama. Nah, keuntungannya apa? Kalau yang pakai kacamata tebal ataupun tipis, ya, minus ataupun plus, ya, itu nanti biasanya saya itu kalau sebelum saya operasi katarak saya harus pakai kacamata tebal. Tapi sekarang kalau operasi saya bisa lihat langsung 100%. Karena apa? Ukuran lensanya itu bisa dibuat. Ukuran yang di dalam itu bisa diatur. Ya, kita pakai lensa yang berapa minus berapa Bu? Saya minus 10 nih dulu, kira-kira nanti pakai lensa yang sekian. Ini lensanya yang ukuran sekian. Itu ada. Jadi bukan hanya perkiraan dalam sini aja, tapi pakai alat. Namanya biometri. Biometri itu untuk mengukur lensa yang harusnya dipasang itu berapa. Ya. Lensa pun macam-macam. Lensa ada yang harganya 45.000, ya. Sampai sekarang kayaknya masih ada barang, sulit punya. Ada yang kalau yang mulai bisa ditekuk-tekuk, ini ya. Kalau ini harganya kurang lebih 200.000, ya, 200.000. Kalau yang ini harga lensanya kurang lebih, ya saya nggak tahu tepatnya, yang tahu apoteker saya. Ini kira-kira 2,4 juta. Tapi ada yang harganya 12 juta. Yang 12 juta itu yang untuk penglihatan jauh dan penglihatan dekat. Ya, itu namanya lensa yang lensa premium. Ya, larang nggak api. Tapi saya sekarang jarang pakai itu karena ternyata ada keluhan juga. Dok, saya tuh nggak bisa 100% ya, memang. Kalau 2 itu biasanya cuma 80%. 80% jauh, 80% tidak. Kalau yang 2 itu. Tapi segitu pun 80% sudah bagus. Tadi ada yang nggak ada keluhan apa-apa, ternyata kelihatannya 80%, bukan 100. Nggak ada keluhan 80 ya oke-oke aja. Ya. Nah, itu. Oleh karena itu saya sekarang lebih suka memasang yang untuk penglihatan jauh saja. Toh membaca juga tidak setiap hari. Mau saya ini butuh BWA. BWA aja itu masuk ke kakak kayak pakai kacamata dari kacamata yang biasanya kalau habis operasi katarak itu kacamatanya plus 3. Itu untuk penglihatan jauh. Penglihatan jauh itu nanti lensanya yang bisa kita ukur. Ya. Kalau pakai lensa plus minus ya boleh saja, tinggal ganti lensanya. Maksudnya tidak memilih lensanya. Cuma ya
kudu gelarang misalnya orang juta 12 juta. Tapi kalau yang satu itu kan satu Pak. Satu lens. Operasi katarak itu sebenarnya operasi katarak tidak boleh langsung dua. Ya, aturan itu nggak tahu sih tertulis atau nggak tertulis, tapi internasional satu-satu. Oh, tak kira langsung dua Ya. gitu operasi itu. Satu-satu. Biru, Tidak biru, boleh biru. langsung. Pikiran saya kan langsung dua gitu ya. Kecuali terpaksa. Kalau keadaan semuanya itu dalam keadaan terpaksa. Pernah kejadian 96 tahun pasien 96 tahun operasi. Saya operasi, dia sudah kelihatan apa? 96 tahun. Saya operasi satu, belum pakai lensa. Waktu itu masih belum pakai lensa. Tahun 91 itu masih belum banyak pakai lensa tanam. Jadi cuma operasi diangkat, lensanya sudah selesai. Nanti pakai kacamata tebal satu tutup benteng, ya, tebal banget. Nah itu pasien sudah saya operasi satu, 96 tahun, tapi komunikasi masih bagus. Saya bilang, ampun Pak, sudah selesai bawa dosennya atau saya bilang gitu ya, 1 meter. Dan dosennya atau, Bu, sakit, nah sini itu derek, sini itu derek. Pak, ini cuma satu dulu Pak. Betul, kalau kali saya keluar, ini keluarganya. Itu kalau harus bertanggung jawab kan operasi 2 mata, ya. Bukan cuma itu, rumah sakit juga dibayar di rumah sakit. Saya bilang, yang nganter itu seorang dan Ramil, Bojonegoro. Pak, itu bapaknya nggak mau turun, itu minta operasi satunya. Itu bukan bapak saya, itu kakek saya. Kakek saya kaget ya, kakeknya beneran ya, ya seperti nanti ya. Itu kakeknya. Terus saya juga sudah punya cucu dokter. Dan Ramilnya sudah punya cucu, itu kakeknya dari. Saya nggak bawa uang, kita tak operasi dulu semua urusan itu dengan rumah sakit. Tak operasi dulu. Itu yang saya lakukan. Ya. Saya lakukan waktu itu terpaksa, kondisi terpaksa. Seperti misalnya saya bakti sosial di Timur Timur. Itu kataraknya 2. Di sana siapa lagi yang mau datang ke sana nanti? Waktu itu belum ada dokter mata. Saya operasi 2. Semuanya itu terpaksa. Kalau bisa operasi katarak besar-besar. Mohon maaf, jangan seperti ada beberapa yang kita operasi langsung dulu. Kenapa kok langsung dulu? Ini orang Indonesia. Nanti kalau tak operasi sisi lepas. Sijinya yang satu lepas, bukan lepas. Saya enak satu sebenarnya lepas ya. Mungkin lepas di mana pun ya, karena yang satu saya. Nah, seperti itu dialami bukan dari kelas bawah saja sampai kelas atas. Sampai kelas atas itu operasi langsung 2. Saya juga ini sudah melanggar aturan, tapi ya aturannya dapat tulis ya. Monggo kalau mau lihat ini lensa seperti ini, tapi ini bening ya, seharusnya pakai ini. Ini saya karena sudah sering dipegang-pegang di ujungnya. Ini bisa dilipat, lunak banget. Ya. Sering dipegang-pegang jadi agak terlalu, tapi itu lensanya ya segitu. Cak diganti, tidak bisa diganti, hilang diganti itu tidak bisa. Dia hanya bisa membesar, ya kan? Membesar untuk menutup defek itu, luka. Nah, itu perlu dilindungi supaya tidak lepas endotel. Ya. Kalau endotelnya itu lepas, maka timbullah pembengkakan keruh korneanya. Dan belum tentu kalau lepasnya sedikit, mungkin masih 1 sel membesar menutup, bisa nutupi. Tapi kalau lepas banyak itu tidak membesar pun tidak mencukupi. Padahal itu adalah
tameng, istilahnya tameng, supaya air tidak mudah tembus ke stromanya ya, dan lapisan yang paling tebal di kornea. Kalau itu bisa tembus keruh, kalau sudah keruh nanti akan dicangkok kornea, transplantasi kornea akan jadi donor. Donornya dari Sri Lanka, India. Kalau pas dari Sri Lanka nggak apa-apa, India itu kayaknya ya. Lirik-lirik nanti. Ya, jadi donor itu kita ambil dari orang mati. Orang hidup nggak boleh jadi donor, ya. Orang mati itu biasanya orang Sri Lanka itu kalau meninggal semua organnya didonor supaya bisa mencapai dengan kira gitu ya, Bu. Jadi memang ya ini yang epitel akan cenderung untuk tumbuh lagi. Nah, lensa yang bagus adalah lensa yang bisa menahan pertumbuhan epitel sel. Ya. Jadi kalau keruh lagi itu saya cuma bilang Bu, lensanya aja yang kuat bagus. Diganti dokter. Nggak bisa. Ya, kalau sudah lengket ya nggak bisa ganti. Kapsulnya sesuai ya. Meskipun sebetulnya bisa, tapi susah luar biasa. Ya. Jadi pertumbuhan itu menjadi keruh, itu namanya sekunder katarak, katarak kedua atau katarak setelah operasi katarak. Ya, itu tidak bisa diambil, bisanya cuma dirobek, dibolongi, dilubangi, pakai laser, dilubangi pakai laser, ya, ditembak pakai laser. Dulu saya punya alatnya, laser sini. Tapi karena saya operasi tidak pernah pakai lensa yang seperti itu, ini nggak berguna. Alat ini bertahun-tahun di sini pakai itu 1-2 kali aja. Itu pun dari luar bisa datang. Bukan yang saya operasi di sini. Ada yang saya operasi di sini ya? Oh, enggak, kemarin. Ada yang saya operasi di sini. Itu sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun Bapak. Saya lupa ya. Sudah 10 tahun. Tidak ada pertumbuhan baru, tidak ada secondary katarak. Ya. Jadi kalau kita mau pakai lensa, monggo dimanapun itu mau operasi, pilihlah lensa dengan spek yang terbaik. Ya, Tapi kan kita nggak tahu yang dibujui. ya itu namanya asas kepercayaan. Asas kepercayaan. Ya. Memang ada ya, tapi saya juga tidak bisa menyebut ya. Memang ada kadang-kadang kondisi mata, kondisi kapsulnya tidak memungkinkan kita pasang lensa yang bisa dilipat. Harus dipasang lensa yang rigid, kaku. Padahal lensanya kan 6 mili. Kalau lensanya 6 mili, maka luka operasi yang seharusnya hanya 2,2 mili harus dilempar. Kan masuknya lensa, Lensanya mana tadi? masuknya lensa itu kan kita gulung dalam keadaan tergulung. Ya, ini ada di dalam jarum. Jadi kita seperti injeksikan aja. Tapi di dalam dia buka. Ya, dalam keadaan tergulung. Tapi kalau yang rigid itu kaku, keras. Nah, kalau segini ini 5 mili ini ya, berarti lukanya minimal ya 5 lebih sedikit ya untuk bisa memasukkan. Kalau 5 nutupnya ya tetap jahit, nggak susah untuk jahit. Tapi bagaimanapun juga dengan jahitan dan luka operasi yang kecil yang langsung presisi itu beda. Ya, beda. Itu kan nggak perlu dicek. Untuk dibengkakkan sedikit kiri kanan selesai tanpa dijahit. Ya. Tapi kalau yang rigid ya kaku itu memang harus pakai irisan yang besar.
juga lensa itu macam-macam. Cara memasang juga beda-beda, kondisi berbeda, makanya berbeda. Dulu ya, saya kebetulan saya itu bagian reparasi di Sutomo dulu. Saya bagian reparasi, tapi sekarang saya sudah punya murid-murid yang mantan murid yang sekarang sudah bisa reparasi. Jadi kalau lensanya tidak bisa dipasang karena tadi kapsulnya itu bukan robek di depan, kok di belakang juga jebol. Kalau di belakang jebol, lensa harus masuk diikat. Itu saya dulu yang ngajari adik-adik, tapi sekarang sudah banyak yang bisa, sudah beberapa ya, banyak yang bisa memasang lensa kemudian diikat. Dengan ikatan dengan jahitan, lensanya itu diikat. Ada yang dijepitkan, diiris itu selaput pelangi itu ya, yang warnanya hitam coklat kita ya. Jepitkan. Tapi sekarang udah banyak yang bisa. Saya pensiun itu udah 2 orang di Sutomo yang pernah saya ajari. Oh iya. Jadi sekarang itu sudah ada usah khawatir. Robek pasang dengan cara itu. Ya. Tapi kalau bisa lebih baik tidak robek. Ya. Itu yang paling utama. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Ya, monggo. Saya ingin tanya berkaitan dengan mata yang sudah menjalani operasi katarak. Ya. Adakah kemungkinan pergeseran atau perubahan apapun selain yang dokter sampaikan tadi ada pertumbuhan epitel ya? Ya. Nah, kalau memang ada kekhawatiran terhadap itu, apa kira-kira yang harus dihindari oleh pasien ini? Ya khusus beliau ini Pak Dedi nggak boleh jadi petinju. Ya. Bukan. Jadi ya kita kalau merobeknya betul, kapsul yang belakang itu masih bagus, kita masukkan plug, nggak akan berubah, Pak. Tidak akan berubah. Ya, kalau berubah itu terutama adalah kalau ada robekan di belakang, itu bisa nyemplung ke belakang. Karena di belakang itu ada namanya corpus vitreous atau badan kaca bahasa Indonesia. Itu kan cairan kental. Masih sak kental-kentalnya itu lensa yang ada berat gaya beratnya itu masuk. Bisa seperti itu. Jadi tergantung juga kondisi operasi. Saya cerita hari Minggu pagi jam 5 pagi saya baru bangun. Saya ditelepon seorang ibu nangis. Ya, ibu-ibu ya untung istri saya masih di sebelah saya. Ya. Ibu-ibu nangis. Ini bapak siapa? Ya. Itu hari Jumat saya operasi. Sabtu tak operasi baik, Minggu main. Oh, kan nggak boleh. Ibunya nangis. Topat. Ucul. Nangis. Bisa Terus, enggak boleh. ibunya nangis karena Katanya lapor gitu, gitu. katanya gitu. Terus saya mau bicara sama bapak. Pak, apa bapak tenis? Kan istirahat. Lalu saya istirahat seminggu. Saya bilang gitu. Dia bilang, ini yang datang menteri. Dan menteri itu kalau tenis itu mesti saya dicari dia kepala salah satu instansi dinas ya di Tulungagung sana. Tapi kalau menteri itu kalau datang ke Surabaya saya harus datang dan saya menangani beliau tenis. Nah ini bapak teman saya dari Surabaya. Saya dari Surabaya dengan ibu itu di Surabaya itu telepon sampai mau isu. Saya bilang, terus sekarang ada keluhan apa? Keluhan nggak ada. Ya wes Pak, tenis. Terus tenis apa? Apa? Kalau masuknya betul sudah dan
tempatnya bagus, lebih plot di sana itu, ya, nggak bergerak lagi. Oh, dari api ya mas. Ya. Jadi lensa itu ada yang kakinya itu kalau diukur kakinya itu 12 cm, 12 mili, ada yang 13 mili, ya. Nah ini kakinya ini, kalian ya, ini ada yang 13, ada yang 12. Ya. Kalau yang 13 jelekon harus ke lain, nggak berubah. Meskipun yang 12 sudah begitu, tapi kemungkinan untuk berputar itu masih bisa. Tetapi ya ditanyakan Pak Sambas, korek lens itu nggak boleh berputar. Ya. Kalau misalnya posisi begini dipasang, udah bagus, wah silindernya hilang. Satu saat dia berputar, setelah dulu silindernya kok tambah. Iya kan? Ya. Nah, silindernya kok tambah. Kenapa kok silinder bisa? Ada silinder karena bentuk kornea ini. Nah, ini kornea ini tempatnya yang paling depan itu kornea. Jangan dikira seperti ini, kornea itu cuma setengah mili. Setengah mili itu 500 mikron. Setengah mili. Kalau klasik itu yang setengah mili tapi ada yang klasik. Terus bener ya? Setengah mikron. Nah itu syaratnya minimal setengah mikron. 500 mikron, setengah mili. Itu baru kita lakukan klasik. Tadi ada yang ukurannya dari sini, mereka harus klasik. Waktu -1 lagi -8. Untuk gak care, biasanya care. Ya. Ada pertanyaan lagi untuk? Kalau Eh. habis operasi katarak itu katanya nggak boleh mengejar, nggak boleh crown, nggak boleh tenis. Gak boleh nordik. Kalau tidak ada komplikasi saat operasi Bu, boleh apa saja, kecuali kena air yang kotor dalam 1 minggu. Mandi gak direbus dulu airnya, ya. Jangan sampai masuk ke mata. Itu seminggu aja. Kemudian jangan sampai kena debu, makanya biasanya kita anjurkan untuk pakai kacamata. Jadi mengejar boleh ya. Cuma itu saja. Mengejar. Kalau mengejar, Mungkin kalau mengejar nggak ngejar nggak sok itu ya. Itu semua Bu tidak boleh mengejar. Itu kasih sinyal. Dia katarak cuma dikletek rak ngono ya sering. Operasi katarak model dulu. Yang irisannya itu pemerintah saat ini diiris 11 mili, antara 9 sampai 11 mili. Bayangkan mata cuma segitu. Itu zaman dulu dijahit, jahitannya antara 3 sampai 11. Ya, terakhir saya spesialisasi, saya masih pakai jahitan. Saya jadi lulus jadi dokter mata itu saya operasi katarak dengan menjahit imam. Ya, tapi setelah di daerah kita punya Pengalaman. variasi dulu masih jahitnya. Kalau dulu jahit 5, kalau saya 3. Tapi kalau 3 tidak lebih aman dari yang 5. Kalau 5 ya cuma efeknya kalau 3 itu kemungkinan terjadi silinder setelah operasi itu kecil. Kalau 5 lebih besar, apalagi yang 11. Saya masih lihat ada senior saya, yang operasi katarak dengan cara itu jahitannya 11, silindernya -7, ketemunya -3. Saya sudah 2 bulan apakah itu semua benar itu, silindernya turun jadi 3. Banyak. Ya, tapi itu yang dulu jahitan, sekarang nggak ada jahitan, kecuali tadi ya kondisi. Jadi mengejar tidak apa-apa Bu. Ya, timbangannya isi belit.
Tadi kau operasi. Ya, enggak bu, silakan bu. Cek bu. Biasa atau dengan laser? Pernah dengar? Ya. Siapa yang pernah dioperasi katarak dengan laser? Ya. Aku. Kak orang tahu aku yang motor itu lagi. Ya. Kalau di sini dibilang operasi katarak dengan laser, sebetulnya terus terang bukan laser. Sekarang saya sudah berani belum? Ya. Karena sejak saya jadi dokter spesialis mata, saya tidak pernah mengatakan saya bisa laser. Bahkan pasien saya lari dari saya karena dokter lain mengatakan dia pakai laser. Tapi saya bilang saya tidak bisa laser. Dokter itu semua bisa. Masa dokter tidak bisa? Saya tidak bisa karena alatnya tidak ada di Surabaya. Loh, bisa? Ya monggo, kalau menurut saya monggo. Tapi saya tidak bisa. Kalau itu operasinya begini, itu saya punya alatnya. Alat saya terbaik di Surabaya. Betul. Merendah. Alat saya terbaik dan termahal dan sampai sekarang belum lunas. Buka rahasia tuh. Belinya bukan. Alatnya yang update. Ya. Alat saya paling update. Alcon, merek Alcon buatan Amerika. Tenang aja ya. Buatan Amerika yang terbaik. Seluruh Surabaya Ya. Surabaya juga ada beberapa yang punya seperti ini. Tapi ini kan yang terbaik untuk produksi Amerika. Tapi itu bukan laser. Saya kalau operasinya itu kayak gitu, saya punya alat. Itu bukan laser tapi getaran suara. Walah. Jadi nanti kalau dengan bilang, dapat diberitahu, oh nggak usah dioperasi pak, laser aja. Iya, bunyi. Ya, laser saja. Itu Bunyi pasti bohong. suara. Oh. Tapi alhamdulillah sampai saya detik ini saya tidak pernah mengatakan saya bisa laser. Kecuali mulai tahun lalu di Surabaya ada mesin yang membantu operasi katarak laser murni, real laser benar-benar laser. Itu hanya ada satu tempat. Yang punya siapa? Termasuk saya. 10 orang dokter yang punya alat itu termasuk saya dan anak saya. Maksudnya urunan belinya. Urunan belinya. Maksudnya urunan, melok urunan. 50% urunannya itu adalah klinik mata Jemur Sari. 50% 10 dokter. Harganya 20 ember. Alat itu harganya 20 miliar. Jadi kita, saya sama anak saya dengan siji-siji aja satu, ya. Sekarang kalau dia mau operasi katarak dengan laser, nggak usah khawatir, Surabaya ada. Satu tempat saja, tempat lain belum ada. Termasuk rumah sakit besar yang pasiennya ribuan. Apa ini kue? Iya, termasuk dokter belum punya. Kak mesti. I just wanna thank you for being part of my life. Yeah, through one